Halo semuanya, wah, kali ini kita pick a card reading ya. Kita pilih kartu, oke. Seperti biasa, energinya general, energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya juga bisa terbolak-balik, bisa vice versa. Bisa energi orang yang kamu fokuskan, bisa juga energi kamu sendiri. Dan kita harus lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Oke, kalau mau personal reading, mau konsultasi, itu hubungi kontak yang ada di deskripsi video ini gitu. Jadi judul atau tema di pick a card reading kali ini, pilih kartu kali ini judulnya lucu, halusinasi. Nah, salah kan? Halusinasi dia tentang kamu. Nah, belibet deh gua ngomongnya ya. Jadi ya geli-geli gitu sih. Ya nggak apa-apa, ini just for fun ya. Jadi jangan julid, oke? Fun reading, ambil yang positif aja, yang berfaedah buat hidup kamu. Ambil yang baik, buang yang buruk. Oke, kita clarify nanti siapa orangnya, terus halusinasi dia tentang kamu. Nah, oke. Ntar kamu pilih sesuai dengan intuisi, sesuai dengan kata hati. Boleh pilih satu kartu, beberapa kartu boleh. Saran aku sih nonton aja setiap isi kartu, mana tahu energi kamu tersebar, karena ini energi general ya. Mana tahu berkaitan nih pile 1, pile 2 sama pile 3. Ya. Ini pile 1. Wah. Nah, ini dia. Pile 2. And then pile 3. Okay. Number 1, number 2, number 3. Silakan dipilih. Yang butuh lama buat milih, pause aja videonya ya. Tapi yang udah ready langsung aja. Kita mulai nanti dari yang pertama, lalu kedua, and then yang ketiga. Sudah siap kakak? Oke, langsung aja ya. Ya. Oke. Kita mulai dari pile 1. Pilihan pertama, kartu pertama. Ada don't let your past hold you back. Wah. Jadi ini kayak apa ya? Menurut aku, orang yang dealing sama kamu ini bisa past life ya. Bisa orang masa lalu, bisa juga yang udah lama kamu kenal. Jadi orang lama ini dia kayak narik energi kamu terus ya, bisa vice versa juga, oke? Jadi ada tarik menarik energi di sini, kayak ada seseorang yang belum bisa merelakan kamu gitu. Jadi karena seseorang itu belum mampu merelakan kamu, dia kayak hadir terus ya dalam hati dan pikiran kamu. Energi yang spiritual banget gitu. Jadi seseorang yang menganggap kamu tuh berarti. Jadi energi dia tuh selalu kamu rasakan gitu ya. Oke, kita kepoin dulu. Siapa orangnya ya? Yang berhalusinasi ini tentang kamu. Four of Pentacles. Okay. Knight of Swords. Two of Cups. Wih. Chariot. Knight of Pentacles. Ace of Swords. Okay. And then Magician. Okay. Ya. Ini energinya ada Capricorn ya.
Taurus, Virgo, Aquarius, Gemini, Libra. Ada Scorpio. Tapi yang kuat Cancer, Pisces. Ada juga Aries ya di sini. Bisa energi aja. So, ini energi Cancernya kuat ya. Jadi mungkin seseorang punya birth chart itu. Jadi aku lihatnya orang ini bisa dibilang tertutup ya, misterius juga orangnya, dan ini orang masa lalu kamu ya. Mungkin kamu udah nggak terlalu tahu tentang hidup dia sekarang, tapi dia cari tahu terus tentang kamu sampai sekarang gitu. Bisa kayak memang orang ini tuh nggak terbuka tentang kehidupan dia, tapi dia tuh diem-diem sering stalking kamu gitu, cari tahu info tentang kamu, bisa dari medsos atau dari siapa, melalui apa. Bahkan ada beberapa dari kalian nih dealing sama orang yang ya mau nanya-nanya kamu melalui orang pintar lah atau apa gitu ya, masih kepo sama kamu gitu. Dan ini orangnya dia kayaknya lagi ada masalah ya, terutama masalah soal kerjaannya, studinya, atau keuangan dia, atau bisnisnya dia gitu. Jadi dia kayak kehilangan support system. Di saat dia kehilangan support system dalam masalahnya itu, dia teringat sama kamu ya. Kayak ada kerinduan tentang kamu, dia kangen banget sama kamu. Tapi ini orang ini lelah gitu ya, loadingnya lama gitu. Jadi ya pergerakannya lelet, lambat, aku lihatnya gitu. Dia tuh lelet sebenarnya memang karena sifat dia, tapi ada juga yang memang karena dia udah membuat keputusan yang salah gitu. Mungkin beberapa waktu lalu atau pada saat di masa lalu itu dia ngambil keputusan yang tiba-tiba kah atau sesuai emosinya sesaat tanpa pikir panjang ya. Jadi sekarang kayak dia mau menarik ucapannya, dia mau menarik keputusannya itu, karena sebenarnya dia kayak apa ya, tetap membutuhkan kamu sebenarnya. Dan ada yang strong connection banget di sini ya. Hubungan ini nggak jelas sebenarnya ya. Aku lihat ada yang memang cinta atau hubungan yang masih dirahasiakan ya, atau diam-diam masih saling mencintai, cuma ya diam saja, sama-sama belum bisa melupakan nih sebenarnya gitu. Dan dia itu memang lelet, memang lambat bergerak, lambat ngambil tindakan, karena dia seperti orang yang kebingungan ya. Dia udah membuat keputusan yang salah, atau ada sesuatu ya yang dia lakukan sebelumnya itu mungkin terlihat tega atau apa, tapi sekarang kayak pengen banget sih menarik keputusan itu, menarik ucapan itu. Misal kayak tiba-tiba nggak komunikasi atau apa ya, dia kayak pengennya komunikasi lagi gitu maksudnya. Jadi seandainya waktu bisa gue putar, gue pengen narik ucapan gue lagi, pengen narik keputusan gue lagi. Harusnya gue nggak kayak gini di masa lalu, harusnya gue kayak nggak kayak begitu. Nah, jadi ada rasa ketrap lah pokoknya, dia terjebak sama keputusan dia gitu. Oke, dia ngehalu tentang apa ya? Oke, ada Judgment, Two of Cups, Eight of Coins, Three of Swords, Knight of Cups, Ace of Swords, Nine of Pentacles. Oke, Nine of Coins.
Taurus, Capricorn, Virgo, Aquarius, Libra, Gemini. Yang strong water sign ya, Cancer, Pisces, Scorpio. So dia tuh ngehalu kayak apa ya, kan dia kangen nih, dia rindu sama kamu kak, dia sering berhalusinasi kamu tuh masih ada dalam hidupnya ya. Jadi mungkin di masa lalu kalian pernah ke suatu tempat di mana gitu, atau kalian pernah makan apalah, atau minum, atau ngapain. Jadi setiap dia ke tempat itu, dia ngehalu tuh, kita pernah kesini dulu, kita pernah ngelewatin jalan ini dulu, kita pernah makan di sini, minum di sini, atau ya, gue pernah ngajak lo lewat sini. Nah, pada saat dia ke lokasi itu, dia pasti halu tentang kamu, seolah-olah kamu tuh masih ada, gitu. And then, aku ngelihat dia sering banget membayangkan wajah kamu ya, sering banget, terutama saat dia sendiri ya. Nggak usah lah pas dia mau tidur, tapi pas dia lagi kesepian aja, atau lagi dia memang mau menyendiri, dia tuh sering banget membayangkan wajah kamu ya. Mungkin kamu menarik ya, ada sesuatu yang menarik di wajah kamu, jadi ya dia ngebayangin aja wajah kamu. Ada juga di sini yang memang ngehalunya sambil mandang foto kamu gitu loh. Jadi dia mungkin ada simpan foto kamu, atau dia ngambil dari mana, dari medsos atau dari mana lah. Ya dia lihat foto kamu itu seolah-olah foto kamu itu hidup gitu ya. Jadi seolah-olah foto kamu itu adalah sosok kamu yang ada di hadapan dia gitu loh. Jadi dia ngehalu seperti itu. And then aku ngerasa ada perbedaan finansial di antara kalian sekarang ya. Iya, aku ngerasa gitu. Ada beda finansial. Jadi seseorang di sini yang finansialnya drop atau merasa hidupnya makin sulit, dia ngehalu juga sih kamu datang seperti superhero dan menyelamatkan dia. Wah. Ya dia ngehalu gitu loh kak. Kamu kan dulu kayaknya penuh inisiatif gitu, mau bantu dia atau support dia. Nah di saat dia kesulitan sekarang, dia nggak halu aja, tiba-tiba kamu datang gitu sebagai pahlawannya dia. Tapi kayaknya udah nggak ada lagi kamu ngelakuin hal kayak gitu ya. Jadi cuma bisa ngehalu dianya, cuma bisa berhalusinasi. And then aku lihat dia ini dalam kesibukan apapun, mau dia sibuk kerja, sibuk studi, ya tetap sih dia mau berhalusinasi tentang kamu, membayangkan kamu. Jadi kayak misalnya nih, dia lagi penat banget, lagi jenuh banget kerja, lagi kayak kurang semangat kerja atau kurang semangat belajar, dia kayak ngebayangin kamu seolah-olah kamu tuh lagi ngomong, ngasih support ke dia, ngasih dukungan supaya dia semangat. Nah, ngehalu dianya. Mungkin ya aku rasa ya, menurut dia kamu tuh perfect banget. Beberapa dari kalian itu ada yang orangnya dewasa, mandiri, pekerja keras. Jadi kamu tuh bisa diandelin, kamu tuh nggak nyusahin. So kalau dia kehilangan kamu, ya banyaklah halusinasi dia tentang kamu ya, karena benar-benar kehilangan gitu. Oke. Aku ngerasa kayaknya ini konfliknya ada juga tentang cinta segitiga, ada juga tentang orang ketiga gitu ya. Jadi aku lihat rasa sakit yang mungkin pernah kamu alami, dia alami saat ini ya. Jadi misalnya dulu dia tidak memilih kamu atau tidak berjuang untuk kamu ya, dia sekarang ngerasa banget kalau kamu tuh nggak mau lagi berjuang untuk dia gitu. Jadi ya terkadang dia tuh mau juga berhalusinasi kalau dia tuh berani, dia tuh punya mental untuk datang ke kamu, minta maaf, menebus kesalahan. Tapi pada kenyataannya dia belum
punya mental sekuat itu ya. Karena beberapa ini ada yang belum datang kan, belum bicara, belum mau memperbaiki gitu. Jadi ya cuma bisa ngehalu, dia kayak ngebayangin aja. Andaikan gue bisa datang, gue minta maaf gitu. Tapi gimana ya, gue belum punya keberanian, mental gue belum kuat gitu. Ada yang rasa seperti itu. Oke, so ya, ini sih memang orang lama ya kalau aku lihat. Ini orang lama banget. And then ada sih satu lagi yang dia halu. Kadang apa ya, ini orang bisa dibilang cukup freedom ya. Dia orang yang mungkin pengennya selalu bebas, kesana kemari, loncat sana loncat sini ya, singgah sana singgah sini. Dia tuh sering lah berada dalam keramaian, cuma sering banget di dalam keramaian itu dia merasa kesepian ya. Jadi ya dia ngehalu aja kamu ada di dalam keramaian itu, kemudian tersenyum sama dia supaya dia moodnya balik lagi menjadi lebih bagus lah moodnya. Karena ini orang juga mood-moodan kalau aku lihat. Jadi kalau misalnya dia dalam keramaian sering merasa kesepian ya, dia cukup menghalu aja wajah kamu ada atau kamu tuh ada dalam keramaian itu supaya moodnya balik lagi jadi lebih baik gitu. Oke. Back to what you love. Get to know each other. Be authentic. Spend quality time together. Relationship patterns. Ask for help. Oke. Jadi kenapa dia tuh sering halu tentang kamu? Karena mungkin kalian udah banyak menghabiskan waktu bersama, atau ya mungkin kalaupun nggak terlalu sering ketemu tapi kayak ada pembicaraan yang berkualitas yang pernah kalian lakukan. Pokoknya kalau berhubungan sama kamu tuh banyak momen-momen berkualitas menurut dia. Jadi kayak susah banget dia lupa. Dan aku ngerasa hanya sama kamu dia bisa menjadi dirinya sendiri gitu. Kamu benar-benar mau mengenal dia luar dan dalam. Cuma dia itu memang orang yang selama ini kayak sulit banget menentukan mana yang terbaik untuk dia. Jadi ya emosionalnya yang gak stabil itulah yang membuat dia mengambil langkah yang salah selama ini. Jadi pada akhirnya dia tuh kebingungan dan ya dia lagi mikir nih sekarang gimana caranya supaya bisa mentaklukkan kamu. Oke. Jadi ini ya file 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen ya. Dah. Halo. Lanjut ke file 2 ya. Pilihan 2. Ini kartu kedua. Surrender to the divine. Pasrah. Ada yang berserah kepada Tuhan dan semesta. Ya kalian kayak berharap aja semua itu indah pada waktunya, atau kayak takdir bakalan menjawab nantinya gitu. Surrender to the divine. Oke. Kita kepoin dulu orangnya ya, yang berhalusinasi tentang kamu. The Lovers, Wididiu. Page of Cups, Four of Wands, Queen of Cups, Five of Cups. Wah. The Empress. Knight of Cups. Oke. Ya.
baper nih. Oke, ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Tapi yang kuat itu Libra, Taurus, Gemini, sama Cancer, Pisces, Scorpio. Oke. Ini orangnya kalau aku rasa ya, orangnya cool sih. Orangnya cool, menarik ya. Ada beberapa dari kalian yang kayak nggak tahan gitu lihat senyumnya. Senyumnya manis mungkin kalau aku lihat. Ya kamu kalau lihat dia atau memikirkan dia, kamu tuh baper banget, luar biasa, karena nih orang berhasil ngambil hati kamu ya. Ada nih yang kayak belum lama tapi udah ngerasain chemistry yang kuat, ngerasain soul to soul yang kuat, yang strong banget. Jadi kayak kita baru kenal tapi gue nyambung banget sama lo gitu. Atau kayak kita baru beberapa kali ketemu, atau ya kita cuma ketemu kemarin-kemarin tuh sekali seminggu atau 2 kali seminggu atau apa. Cuma gue kayak udah berhubungan berpuluh-puluh tahun sama lo. Ada yang ngerasa gitu. Jadi ini tuh ada semacam ikatan spiritual antara kamu sama dia yang nggak bisa lo diungkapkan pakai kata-kata ya. Belum tentu semua orang paham, karena ini hanya bisa dirasakan gitu. Dan aku ngerasa ada yang terlambat menyadari ya, terutama dia, bisa vice versa. Dia tuh kayak baru nyadar betapa kuat koneksi kalian setelah adanya perpisahan, setelah kamu gak ada lagi di hidupnya, atau setelah kamu mengabaikan dia. Aku merasa ada energi penyesalan dalam dirinya ya, yang berbuat semena-mena ini. Atau ya, ini tuh sebelumnya kayak orang yang cuma manfaatin doang, cuma bikin sakit hati, berkhianat doang, atau kayak ya dia sama kamu nggak balance ya. Ada yang memang sebelumnya ini twin flame yang toxic banget, ada yang memang ini sebelumnya hubungan karma. Dan di fase selanjutnya, tahap selanjutnya itu ya tergantung diri masing-masing sih menurut aku. Kalau dianya masih toxic terus ya kedepannya itu nggak akan jadi twin flame yang abadi, bahkan ya akan menjadi hubungan karma selamanya. Tapi kalau jika seseorang ini ada yang memang benar-benar menyesal, ya itu tandanya ada perubahan baik ya. Itu yang twin flame-nya mengarah ke perkembangan yang lebih baik gitu. Cuma ada situasi nih, kayak apa ya, seseorang yang sudah menyadari kesalahan itu sulit banget memperbaiki semuanya karena situasinya udah nggak enak gitu. Jadi maksud aku, kalau orang ini kan sebelumnya kayak cuma manfaatin kamu doang, atau bikin sakit hati doang. Terus dia menyadari nih, setelah dia menyadari dia tuh mau memulihkan, mau memperbaiki semuanya, itu kayak ada benteng yang menghalangi dia gitu. Jadi kayak ada tembok yang nggak bisa dia tembus gitu untuk menghampiri kamu, karena ya entah kamu atau dia tuh kayak udah ada hubungan atau komitmen sama orang lain. Dan seperti ada perbedaan, terutama perbedaan status ya. Bisa kayak seseorang yang udah pernah gagal, atau ada yang udah single parent mungkin, atau ya beda lah statusnya. Jadi dia kebingungan juga sih, kayak mau datang tapi semua ternyata sudah nggak semudah yang dulu lagi gitu. Itu sih. Dan ini ada beberapa yang terhalang keluarga, terutama dari pihak orang tua ya. Jadi kalau ya udah beda gitu kan, ada aja tantangan, rintangannya gitu.
Tapi aku ngelihat orang ini serumit apapun situasi yang terjadi, tetap aja dia kayak keinginan untuk bersama kamu tuh kuat banget ya, kuat banget. Cuma memang kayak orang yang nggak berdaya gitu. Jadi surrender seperti itunya filenya ya, seperti card yang nomor 2 ini. Dia memang surrender jadinya. Makanya ketika seseorang tidak berjuang, ya kita kan nggak bisa juga langsung ngejudge dia yang paling buruk atau apa. Ya dia nggak berjuang juga, dia punya beberapa alasan. Mungkin dia nggak mau melanggar norma-norma yang ada, mungkin dia nggak mau melawan orang tua begitu aja. Karena kan kita sebagai manusia juga harus menghormati orang tua, harus mikirin juga saran dan keinginan orang tua gitu. Jadi ya hidup ini memang rumit ya, dan banyak pilihan, dan memilih itu memang yang paling sulit ya. Gitu. Ya terkadang kan kita bisa bilang ya harusnya kan begini begitu, tapi ya namanya orang tua, keluarga atau orang di sekitar dia itu mungkin ingin yang terbaik buat dia. Jadi ya dia harus menimbang-nimbang lagi, berpikir lagi supaya nggak buru-buru untuk memilih kamu. Ya memang sih pada akhirnya dia surrender. Kalau aku lihat dia lebih kayak pasrah, atau memang ya berserah sama Tuhan dan semesta. Cuma kalau ditanya dia cinta apa nggak sama kamu, iya dia cinta banget nih. Ini diam-diam bucin orangnya ya. Dari luar aja sih nggak kelihatan, dalamnya bucin. Oke, kita lihat yang dia halusinasikan tentang kamu. Seven of Swords, Temperance, Five of Swords, Nine of Swords, the Lovers, Six of Cups, Queen of Wands. Okay, so apa ya? Di sini tuh ada Libra, Aquarius ya. Ada Scorpio juga. Ada Aries. Tapi yang kuat banget adalah Sagittarius. Terus ada Pisces, ada Cancer. Terus ada Gemini juga ya. Strong. So, yang dia halusinasikan tentang kamu, dia sering ngehalu kalau kalian berdua itu udah sendiri, ya ngerti gak sih? Karena aku ngerasa banget di antara kalian itu ada orang lain. Jadi entah kamu atau dia yang punya seseorang, dia ngehalu kalian itu sama-sama single, kalian itu sama-sama nggak ada siapa-siapa. Jadi kayak ya gue single, lo single, itu yang gue haluin. Nah dia berhalusinasi gitu. Jadi ketika dua orang yang single ini saling mencintai kan langsung aja ayo nikah gitu. Dia nggak halunya gitu, tapi pada kenyataannya kan berbeda. Nah tapi terkadang dia ngehalu juga sih. Misalnya kayak kalau kamu yang punya pasangan, dia berhalusinasi kamu tuh sudah single sekarang. Atau kalau dia yang punya pasangan, dia berhalusinasi dia yang udah single sekarang dan bisa menentukan langkah begitu. Cuma ya nggak semudah itu Ferguson ya. Nggak semudah itu Marimar ya. Ya itulah namanya juga dia ngehalu doang kak ya. Oke. And then aku ngeliat dia tuh ngehalu kayak apa ya, dia kayak traveling sama kamu kemana gitu. Karena aku ngeliat orang ini sebenarnya suka sih traveling, sebenarnya dia suka sih menghabiskan waktu berdua bersamamu gitu kan, mengajarkanku arti kenyamanan. Nah dia ngerasa
ya setiap dia traveling pun dia selalu keingat sama kamu gitu ya. Traveling itu kayak jalan-jalan ya. Jadi kalau dia ngehalu, dia sering banget berhayal jalan-jalan sama kamu ke tempat-tempat yang kalian suka gitu. Dan aku lihat dia juga dia sering banget ngebayangin wajah kamu sebelum tidur. Aku lihat gitu. Jangan-jangan dia sebelum tidur suka stalking kamu sih. Kayak ya namanya orang sebelum tidur itu kan yang diingat cuma orang yang dicintai kan. Makanya pikiran murni kita atau cinta yang murni itu sebenarnya orang yang kita ingat sebelum tidur sama orang yang kita ingat setelah bangun gitu ya. Oke, jadi ya sebelum tidur dan sesudah bangun yang dia ingat tuh kamu. Jadi ya ngehalu lah gitu kan, kayak sebelum tidur lihat-lihat medsos kamu, bangun tidur pun ya yang dia lihat medsos kamu dulu gitu, sambil ngehalu ngelihat foto kamu seolah-olah kamu tuh lagi ada sama dia, lagi berbaring dengan dia, kayak gitu sih aku lihatnya ya. Jadi apa ya? Ya ada juga sih yang jadinya ngehalunya ke arah yang lebih negatif atau ke arah yang lebih wididiu gitu ya. Ya you know what I mean, karena ini orang yang dealing sama kamu ini ada aroma-aroma apa ya, aroma-aroma gelai gitu ya, kayak ya dia tuh bisa stay cool tapi aslinya bucin parah, dan ini loh punya hasrat yang kuat sama kamu gitu. Makanya aku bilang gelai gitu ya. Ya kayak ya gitulah. Gak usah gelai gitu, tapi aslinya ya gitu, ada hasrat yang kuat sama kamu. Jadi kalau orang yang membayangkan ke kamu sebelum tidur ya, itu bayangannya bisa ke hal yang lebih aneh lagi gitu ya. Dia kayak berfantasi yang lebih ke arah seksual gitu ya. Seterusnya kamulah yang menganalisis omongan aku ini. Oke. So aku lihat lagi, selain dia kadang ngehalu tentang sexual attraction itu ke kamu, dia juga kadang ngehalu bahwa setelah bangun tidur ya kamu yang hadir menyapa dia gitu, kamu yang mungkin nyiapin makanan kah, atau kamu yang kayak memperhatikan keinginan dia apa ya, kayak gitu sih. Jadi setelah bangun tidur pun dia berhalusinasi tentang kamu gitu. And then ya beberapa ini ada yang orangnya udah lama banget, udah lama kenal atau udah lama nggak komunikasi, udah lama tidak bertemu, tapi kayak ada energi kalian itu yang benar-benar satu vibrasi, satu frekuensi. Jadi di malam hari kalau kamu ingat dia, itu karena memang dia ingat sama kamu ya. Jadi sama-sama saling memikirkan. Cuma ini galau banget situasinya karena memang masih menjalani fase-fase healing. Karena healing itu kan juga nggak cukup sekali dua kali, harus beberapa kali sampai benar-benar mau berdamai dengan keadaan. Tapi ada juga di sini yang masih manipulatif, seolah-olah ya, gue udah terima kenyataan, gue udah ikhlas, gue udah rela, tapi sebenarnya ya masih galau banget gitu. Entah kamu atau dia ya. Jadi kalian itu sebenarnya ya pura-pura bahagia sih menurut aku. Pura-pura bahagia karena udah surrender, pasrah, berserah, itulah. Oke. Do something for someone. The union of hearts, kan ada yang ngarep. Choose love. Express love through gifts. Simple acts of kindness.
Oke, satu lagi. Practice compassion. Oke, jadi ini tentang lakukanlah sesuatu, ya. Jangan diem-diem aja. Dan kalau kamu ngerasa kamu harus men-trigger dia untuk berjuang bersama, ya lakukan. Tapi kalau kamu ngerasa orang ini tidak mampu untuk di-trigger, ya udah, ikhlaskanlah. Lakukan sesuatu untuk kebahagiaan dia. Kalau memang dia bahagianya begitu, ya udah, lepaskan. Gitu. Dan ada juga di sini tentang cinta tanpa syarat ya. Jadi kayak ya mau gimana, keinginan lo, keinginan keluarga lo, keinginan orang-orang di sekitar lo kayak gini ya, ya udahlah. Kalau menurut lo ini yang terbaik, ya udah, gue terima, gue mencintai tanpa syarat kayak gitu. Jadi lakukanlah itu untuk kebaikan dia, supaya nggak makin rumit gitu ya. Ada juga di sini yang kayak merasa supaya gue nggak mengusik hidup lo lagi, supaya gue nggak jadi beban lo lagi, ya gue ikhlasin. Ada yang rasa gitu. Tapi ada juga yang ini union of hearts ya. Ada nanti di masa yang dimana kalian itu memang bersatu, di saat kalian sama-sama surrender ya. And ada choose love, pilihlah cinta. Jangan paksakan sesuatu hanya karena dorongan orang lain, karena orang yang kamu cintai itulah sebenarnya yang bisa bikin kamu bahagia ya. Jadi nyatakanlah cinta, lakukan sesuatu, berikan sesuatu, karena kalau pasif itu tidak menyelesaikan masalah. Lakukanlah sekecil apapun action itu supaya ada perubahan dalam hubungan ini, dan pandanglah segala sesuatu dari perspektif yang murni, yang bijak ya. Terkadang apa yang menurut kita baik belum tentu baik, terkadang apa yang menurut kita buruk belum tentu buruk, kayak gitu. Oke? Coba dianalisis atau dianalisa dengan baik ya, gitulah. Aku rasa ini file 2, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah. Halo, file 3 ya. Sekarang pilihan 3, kartu ketiga. Conclusions are within reach. Wah, ini tentang segala sesuatu yang tersembunyi, segala sesuatu yang dirahasiakan, bersifat rahasia, bersifat diam-diaman, itu sebenarnya butuh tindakan, butuh perlakuan, butuh pencarian, supaya bisa tahu nih maksud dan tujuan ini semua terjadi, gitu. Jadi beberapa mungkin di sini masih bertanya-tanya, ini tuh sebenarnya hubungan atau koneksi ini bakalan dibawa kemana, kayak gitu ya. Tapi bakalan terjawab semuanya oleh semesta. Kita kepoin dulu orangnya ya, yang berhalusinasi tentang kamu. Thank you God. Oke, ada Eight of Swords. Oke, udah keluar kartunya ya. Seven of Cups, Justice, the Emperor, Two of Wands, Page of Pentacles. Okay. The Moon energy. Okay. So, ini ada Libra, kuat banget ya. Terus Gemini, Aquarius, Scorpio, Cancer, Leo, Sagittarius, Capricorn, Taurus, Virgo.
Oke. Cuma aku ngerasa ini yang strong, yang kuat banget, energi Libra, Pisces, Cancer sama Aries ya. Kuat. Jadi ini orangnya imajinatif ya. Jadi nggak usah diraguin lagi, udah pastilah dia sering ngehalu tentang kamu ya. Dari sifatnya aja memang imajinatif banget orangnya. Saking imajinatifnya ya orangnya gengsi menurut aku, pride-nya gede banget gitu. Aku ngerasa kalau misalnya ya nih orang imajinatif nih, dia punya sisi lain juga dalam dirinya. Dia tuh kayak ada sensi-sensinya gitu. Jadi kalau sensi dicampur imajinatif itu kan sifat yang jadinya suka netting, mungkin suka negative thinking ya, buruk-buruknya kayak gitu ya. Meskipun dia ada juga sifat positifnya, tapi negatifnya ya kayak gitu, jadinya bisa netting, bisa berpikir negatif. Jadi ngebawa ego orangnya itu ngebawa egoisnya gitu. Dan ini orang punya banyak rahasia ya, seperti filenya itu yang tadi aku lihat di kartu 3. Banyak hal tersembunyi dalam hubungan ini, banyak hal yang dirahasiakan dalam koneksi ini. Jangankan tentang unek-unek ya, kayaknya juga ada yang belum nyampein kalau gue tuh cinta sama lo, gue suka, gue rindu. Kayaknya ada juga yang belum menyampaikan itu, termasuk dia ya gitu. Karena aku ngerasa ini hubungan kan ya, apa ya, beberapa ini memang status yang nggak tahu harus dibawa kemana gitu, tapi udah saling memiliki rasa. Jadi kita punya rasa yang sama, cuma kayaknya gue ada pilihan lain, gue ada prioritas lain selain lo. Dia ngerasa gitu. Itu sih. Dan yang ngehalu ini kayaknya apa ya, dalam koneksi ini kalian ada yang ngebayar karma. Bisa beda fase, kayak sebelumnya kalau misalnya kamu yang tersakiti, kamu membayar karma kamu waktu itu. Tapi kalau sekarang dia yang merasa tersakiti, dia yang bayar karmanya sekarang. Karena semua serba tabur tuai. Yang dilakukan sebelumnya, dituainya sekarang gitu. Itu sih. Dan dalam ketidakjelasan koneksi ini juga sebenarnya ada semacam perasaan yang dalam loh. Dalam banget nih perasaan orang ini sama kamu ya. Kalian itu nggak jelas tapi kayak udah dinikahkan. Itu gimana ya ngomongnya? Jadi kayak mungkin semesta yang menikahkan kalian ya. Ada gitu ya, kayak cuma friendzone, cuma rekan kerja, cuma rekan belajar, atau ya nggak jelas nih relasi kita, tapi kita kayak udah married. Jadi kayak gue nganggep lo tuh pasangan hidup gue gitu. Dia ngerasa gitu, kamu pun kayak gitu yang aku lihat. Makanya nih ribet nih bilangnya gimana gitu. Tapi yang udah ngerasain kayaknya ada yang ya, yang paham mungkin ada. Yang belum coba diulang-ulang nih video ya. Gitu. Jadi kan ada nih cuma kenal sekilas atau berteman biasa atau ya rekanan doang, tapi kita tuh kayak pasangan loh ya. Jadi kemana-mana lo harus jaga perasaan gue. Lo mau posting apapun di medsos, lo harus jaga perasaan gue. Nah dia ngerasa gitu, sensi kan orangnya. Nah kamu pun kayak gitu aku rasa. Kan bisa vice versa. Apalagi kalau ini energinya mirror ya, kamu ngerasa gitu juga karena dia merasa seperti itu juga gitu. Oke, kita lihat ya. Yang dia halusinasi tentang kamu.
Okay, jumping card, the word. Hierophant. Wheel of Fortune ya. High Priestess. The Emperor. Seven of Cups. Okay, Knight of Pentacles. Ada Virgo ya, Capricorn. Ada Scorpio. Tapi yang kuat itu Taurus, Sagittarius, Pisces, Cancer, sama Aries ya. Itu lumayan kuat. Jadi orang ini kalau ngehalu ya, dia tuh sebenarnya ngarep banget kamu jadi pasangan hidup dia ya. Dia tuh kadang berhalusinasi, andaikan gua menikah sama lo, andaikan gua yang jadi pasangan lo, andaikan gua yang jadi istri lo, gua yang jadi suami lo. Nah, itu halusinasi dia. Itu terbaca banget di sini. Makanya kayak aku bilang, kayaknya kalian ini apa ya? Mungkin beberapa ya, nggak semua ya. Beberapa ada yang rasa seperti kita terikat banget seperti orang yang menikah, tapi kita bukan siapa-siapa. Gue bukan siapa-siapa lo juga bukan siapa-siapa gue gitu. Dan ini banyak banget dramanya ya, drama banget. Soalnya ada yang memang punya orang ketiga, ada yang orang keempat gitu. Ini bersegi-segi nih kayaknya cintanya ya. Gitu. And then dia tuh ngehalu tentang apa ya, mungkin di antara kalian itu ada yang orangnya kamu mungkin seseorang yang wah gitu, ada sesuatu yang bisa kamu banggakan, misal tentang kerjaan kamu, keuangan kamu, atau status atau jabatan. Mungkin di antara kalian ada yang ya di posisi kamu punya sesuatu lah yang membuat orang itu bisa memuji kamu. Nah, dia ngehalu jadi pasangan kamu, dan kamu mengakui di hadapan semua orang, ini loh pasangan gue, ini loh cewek gue, cowok gue, ini suami gue nih, ini istri gue nih. Nah, dia ngehalu tuh, dia ngehalu namanya terangkat karena kamu gitu. Ini drama ya. Dan aku lihat ini orang rajin banget kepoin kamu di medsos ya. Apapun media sosial kamu dia terobos, mau pakai akun palsu, mau pakai apa, mau pakai nomor yang lain, yang penting gue nggak boleh kehilangan akses dari lo. Jadi dia rajin nih kepoin kamu. So dia ngehalu lagi kayak kayak bisa teleponan sama kamu, dia ngehalu bisa chattingan sama kamu, padahal ini ada yang udah nggak komunikasi nih ya, ada yang udah ya ngeblok, ada yang delete akun, tapi gitu ngehalu kalau kita tuh chattingan kayak dulu. Bahkan ada beberapa nih, dia tuh masih simpen chat kamu meskipun cuma screenshot atau cuma kayak sebatas arsip doang di email atau di mana ya, kayak gitulah. Dia kayaknya masih nyimpen beberapa chat dari kamu yang sangat spesial menurut dia. Jadi dia ngehalu kalau chat ini masih ada, atau ya kita masih chattingan nih sekarang gitu. Itu sih. And then ya lucunya gini sih, kalau dia ngeblok ya, atau kamu, atau ya misalnya nggak nyimpan kontak atau nggak ada lagi kontak, dia kadang mau ngehalu kalau story kamu tuh masih ada, masih bisa dilihat gitu. Karena kan kalau udah nggak berteman, nggak bisa lagi ngeliat story kamu. Cuma ya dia ngehalu aja, dia kayak ngecek HP seolah-olah story kamu muncul gitu. Ya begitu sih. Dan ada di antara kalian ini kayak apa ya, mungkin udah
udah sama-sama nggak terhubung nih di medsos. Jadi dia kadang mau nih kepoin kamu online atau enggak, cuma kamu nggak muncul-muncul onlinenya. Itu kenapa? Ya dia bertanya-tanya. Jadi dia nggak halu lagi. Andaikan lo online aja gue udah seneng, tapi lo nggak online, lo kenapa? Ya dia kayak gitu yang dia rasain, yang dia haluin gitu. And then ya, aku ngerasa beberapa ini ada yang menghalangi kalian. Bisa pihak ketiga, bisa keluarga dan orang tua. Dia tuh kadang berhalusinasi, dia diterima oleh keluarga kamu. Dia berhalusinasi, dia dapat apa ya? Semacam dukungan dari orang tua kamu. Tapi bisa vice versa juga ya. Bisa dia kadang berharap memang orang tua dia yang ngasih dukungan untuk hubungan kalian gitu. Karena di sini ada yang beberapa punya family issue ya. Entah orang tua atau keluarga yang kurang support, atau ya memang kalian ini ada yang berkeluarga. Jadi ya ngehalu aja, kita tuh berkeluarga, kita punya anak, punya cucu gitu. Wah. And then apa ya, dia kadang ngehalu juga. Kalau misalnya kamu tuh orangnya wah ya dia kayak ngarepnya gini loh. Andaikan lo publish foto kita bersama di medsos, andaikan di medsos itu di bio lo itu ada nama gue ya, andaikan lo ngeposting segala sesuatu tentang gue ya, dia ngehalu lah. Soalnya menjadi pasangan kamu itu sebenarnya adalah hal yang paling dia inginkan ya, karena dia sering banget berimajinasi tentang kamu, tentang bagaimana kamu menjadi pasangan dia gitu. Jadi ngehalu juga kalau isi feed medsos kamu, isi galeri medsos kamu itu dia ngehalu aja ada foto kalian berdua di situ. Jadi ya ngarep ya, memang mengharapkan status yang jelas, cuma kan banyak kendala dan nggak semudah itu Marimar ya. Nggak semudah itu Ferguson. Ada banyak tantangannya, karena ya kalau drama kayak gini memang karena ada tantangan, ada rintangan, ada halangan. Love is all around you. The heart of the matter. Be willing to express love. Be supportive. Physical thoughts. The only thing that is real is love. Jadi, selain yang aku sebutkan tadi ya, dia tuh kadang berhalusinasi, kalian berjuang bersama. Kisah cinta Romeo and Juliet. Tapi sama-sama pasif. Nah, itu gimana? Kalian sama-sama pasif. Jadi kita berhayal aja kita tuh seperti Romeo and Juliet yang lagi berjuang. Tapi pada kenyataannya kita pasif. Nah, jadi cuma sampai sebatas halusinasi doang gitu. Karena apa juga ya, selain tentang perbedaan atau tentang family issue, tentang orang ketiga atau siapa, ya ini juga tentang adanya level yang berbeda di antara kalian ya. Entah kamu atau dia ada yang merasa insecure, merasa kayaknya gue gak pantas deh buat lo, kalau gue berjuang apa lo mau gitu. Tapi yang satu lagi ngerasa lo gak mau berjuang, cemen lo, lo kayak gini, lo gak bisa nih. Nah, jadi dua-duanya apa ya kayak gitu. Jadi misunderstanding menurut aku, jadi salah paham. Apalagi kalau sampai mainin victim ya, merasa punya mental korban, itu kan jadinya nggak sportif. Jadi di sini dibilang ya, kalau sama-sama cinta tunjukkanlah, suportif lah gitu. Ini benar-benar orang yang sangat imajinatif ya. Jadi
kadang dia merasa kamu tuh milik dia dalam halusinasinya. Dia mau berhayal bagaimana cara dia memeluk kamu, mencium kamu, karena ya dia juga ada semacam attraction ya, semacam gairah, hasrat juga ada sama kamu. Cuma ya gitu, kurang suportif aja sih kalian, padahal cinta itu nyata adanya. Cuma ya begitu, ada yang salah paham, yang kayak kurang mengerti, yang kayak kurang mau memandang dari segala sisi. Jadi ya ngejudge terus nih satu sama lain. Kayak yang aku bilang, dianya merasa ya kalau gue berjuang apa lo mau nanti begini begitu, sedangkan kamu ya mungkin merasa ya lo kayaknya nggak ada mental berjuang begini-begini ya. Jadinya begitu-begitu aja lah perspektifnya. Jadi itu harus diubah ya. Mungkin lebih kayak harus ada pembicaraan yang dewasa untuk bisa menarik kesimpulan dalam hubungan ini. Kalau memang mau sesuatu yang jelas, itu harus disampaikan. Unek-unek itu harus disampaikan. Jika kamu merasa dia sulit menyampaikan unek-unek itu, ya kamu harus sampaikan duluan unek-unek itu. Dan biarkan dia berpikir sejenak tentang unek-unek yang kamu sampaikan ke dia. Kasih dia ruang, kasih dia waktu. Jadi jangan terlalu berharap segera dia bertindak begini begitu ya. Karena seseorang pun harus banyak menimbang-nimbang ya tentang bagaimana ke depannya. Karena aku rasa ini juga termasuk hubungan yang beresiko. Beresiko ya. Coba dipikirin, resikonya ada gitu. Oke, ini file 3 ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.